Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam perenungan pagi dan malam. Terkhususnya kita mengawalinya di minggu pertama di bulan Januari tahun 2022. Kita bersyukur sebab Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Dan itu terbukti kita boleh dihantar Tuhan memasuki tahun baru. Dan di pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Oleh sebab itu saudaraku, mari bersama kita satu di dalam doa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh disertai, kehidupan kami boleh Tuhan berkati di sepanjang tahun 2021. Dan kini Tuhan, kami boleh menginjakkan kehidupan pada hari keempat di tahun 2022. Begitu banyak pergumulan dan ungkapan syukur yang kami mau haturkan dalam Tuhan. Kami bangga, kami bersyukur, kami bersuka cita. Sebab Tuhan masih memberikan kesempatan kami boleh ada di pagi hari ini. Ya Tuhan, ketika di pagi hari ini, kami anak-anak Tuhan akan segera mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti maksud dan firman Tuhan yang akan kami baca dan akan kami renungkan bersama, untuk kami boleh memahami kebenaran dan kedalaman firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berfirmanlah kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Satu ayat saja. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Ketika seseorang yang giat, yang tekun, setia dalam pekerjaan, pasti diberikan upah dari hasil jerih lelahnya yang sudah dikerjakan. Upah itu bisa sebuah kewajiban yang harus diberikan kepada seseorang yang sudah bekerja. Ini kalau kita memberikan upah berarti jabatan kita adalah yang memiliki pekerjaan. Dan upah juga bisa berarti sebuah hak yang harus diterima seseorang karena seseorang sudah bekerja terlebih dahulu. Jadi sederhananya upah ini ada hadiah atau ada konsekuensi yang diberikan karena kita melakukan sesuatu. Nah, kalau dalam konteks pekerjaan, memang upah yang diberikan adalah dalam bentuk gaji atau uang, saudaraku. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika kita bekerja dalam pelayanan di gereja atau pelayanan yang membawa nama Tuhan? Apakah kita akan sama menerima upah seperti dalam konteks kita bekerja dalam kehidupan sehari-hari? Kita akan menerima upah dalam bentuk materi atau yang lainnya ketika kita bekerja, ketika kita pelayanan di gereja. Seseorang yang setia melayani dalam kegiatan pelayanan di gereja biasanya diberikan ucapan semangat dari jemaat, dari majelis, bahkan juga dari pendeta. Itu dengan ucapan seperti ini. Terima kasih ya sudah melayani, upahmu besar di surga. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, di ayat yang ke-12, kita mau belajar tentang apa sebenarnya upah yang akan diterima di surga. Pada pagi hari ini menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Dan dalam pembacaan kita, Tuhan Yesus menyebutkan dirinya sebagai tunas dan bintang timur yang gemilang. Maksudnya, ini mau menunjukkan kedatangan Tuhan. Tuhan akan memberikan upah
ketika Tuhan datang kepada setiap orang menurut apa yang sudah diperbuat oleh manusia. Orang-orang kudus akan diberikan hadiah, dan orang-orang yang jahat yang tidak melakukan kebenaran akan dihukum. Tuhan memberikan hadiahnya dengan adil, sesuai dengan apa yang sudah manusia perbuat. Upah surgawi yang akan diterima orang-orang yang tetap berada di jalan Tuhan berbeda dengan upah yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya atau kepada karyawan. Memang secara kasat mata kita tidak dapat melihat upah tersebut ketika kita berbicara tentang upah surgawi, Bapak, Ibu, dan saudaraku. Namun yang jelas ketika kita belajar mengerti tentang upah yang akan Tuhan berikan, upah yang datang dari surga, itu mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan yang besar bagi orang yang menerimanya. Nah, pertanyaannya, seberapa besarkah upah yang akan kita terima? Semuanya tergantung dari Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak menilai, hanya Tuhan yang berhak memberi upah tersebut, Bapak, Ibu, saudaraku. Itulah sebabnya tadi dikatakan bahwa Tuhan bertindak adil sesuai dengan apa yang manusia lakukan. Nah, dari mana kita bisa mengerti bahwa Tuhan bertindak adil akan memberikan upah menurut Tuhan? Itu sudah terjawab dalam pembacaan kita di ayat ke-12 ini, yang mengatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa pesan yang hendak disampaikan, yang dapat kita ambil dalam perenungan kita pagi hari ini untuk kita boleh lakukan dalam kehidupan keseharian kita? Perkataan upahku yang Yesus berikan merupakan upah yang diterima ketika kita berada di surga. Namun, kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari saat di dunia. Mengapa demikian? Karena saudaraku, tujuan akhir kehidupan kita ketika kita bersama beriman, mengaku diri kita percaya kepada Kristus, tujuan akhir kehidupan kita adalah hidup kekal bersama Bapa di surga. Ini artinya kita semua, saya dan juga saudara, diingatkan untuk mari kita melakukan kehendak Tuhan selama kita masih diberikan kesempatan di dunia ini. Dengan apa, saudaraku? Mari kita dengan jaga perilaku dan sikap hidup kita yang positif kepada Tuhan. Itu tercermin ketika kita melakukan setiap tindakan kita dalam kehidupan keseharian kita. Memang tidak mudah, saudaraku. Namun semua itu bisa teratasi dan bisa kita lewati ketika kita turut mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kita menaruh Tuhan sebagai yang prioritas. Maka ketika kita menaruh Tuhan sebagai prioritas, kita akan mendahulukan yang prioritas itu tadi. Kita akan mendahulukan Tuhan, agar Tuhan mengontrol setiap hati kita, pikiran kita, perkataan kita. Supaya ketika kita melakukan kegiatan aktivitas kita, pekerjaan kita, kehidupan kita tetap disertai oleh Tuhan, dan kita melakukannya itu dengan baik. Dan penyertaan Tuhan ada bagi setiap kita. Namun saudaraku, ada satu hal yang harus bersama kita pahami. Jangan terfokus hanya perbuatan baik saja untuk menerima upah di surga. Tapi kita harus sungguh-sungguh, ada kata-kata sungguh-sungguh tulus, dan tidak ada beban untuk melakukan, untuk menyatakan pelayanan sikap hidup kita yang baik kepada sesama. Jadi bukan terfokus pada, oh saya mau berbuat baik supaya upahku besar di surga. Tapi hari ini kita mau diajarkan bagaimana kita mau tulus, sungguh-sungguh, tidak ada beban untuk melakukan pelayanan apapun kepada sesama dalam pekerjaan kita, dalam kantor, keluarga, maupun dalam lingkup pelayanan bersama jemaat di gereja. Ini yang mau ditekankan kepada kita. Karena sudah selayaknya kita harus dengan sungguh-sungguh, hati yang tulus, melakukan segala sesuatu dengan baik. Dan percaya saudaraku, suatu saat Tuhan pasti akan memberikan kita hadiah yang terbaik untuk kita sesuai dengan waktu Tuhan. Bukan ukuran cepat atau lama, besar atau kecil, tetapi semua kehendak Tuhan.
Biarlah pemahaman ini juga membantu kita untuk tetap memiliki semangat dalam melakukan tindakan yang baik, tidak berorientasi atau bertujuan untuk menerima upah upah duniawi, yaitu materi, penghargaan, pujian semata, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan yang akan memberkati setiap pelayanan kita, dan Tuhan akan memberikan bagian yang terbaik menurut Tuhan. Selamat menebarkan kebaikan kepada sesama, karena upah kita besar di sorga. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami bersama dengar di pagi hari ini. Kami diajarkan untuk benar-benar mau tulus dan sungguh-sungguh melayani Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami, baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam tengah-tengah masyarakat, maupun juga kehadiran kami dalam bentuk pelayanan kami di gereja. Mampukan kami menjadi saluran berkat Tuhan yang menyatakan kasih kepada sesama dengan tulus dan sungguh-sungguh. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan anak yang tunggal dengan tulus dan rela untuk kami semua, demi menebus dosa manusia, menebus dosa anak-anak yang Tuhan kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah itu memotivasi kami, membuat kami semangat menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami bersyukur di tahun baru yang sudah Tuhan berikan. Ketika kami akan memulai segala rangkaian aktivitas kami mau melandaskannya semua kepada Tuhan. Biarlah apa yang akan kami kerjakan, biarlah apa yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini, Tuhan yang bimbing dan Tuhan yang sertai. Sehingga kami boleh ada dalam rangkulan Tuhan, kami boleh melakukan setiap pekerjaan tugas layanan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau serahkan pergumulan kami, kesehatan kami, permasalahan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kuat, Tuhan yang memberikan semangat bagi kami, sehingga kami tetap mengandalkan Tuhan dan tetap mau berjalan dalam kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Bersamalah dengan kami, sehingga kami boleh tetap melakukan aktivitas dengan penuh takut akan Tuhan dan dalam penyertaan Tuhan. Ini kami Tuhan, doa dan syukur kami, yang kami mau naikkan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.